dikasihi Tuhan, sekali lagi shalom. Puji Tuhan, walaupun hari ini kita harus beribadah secara online, saya percaya tidak mengurangi hadirat Tuhan yang turun atas kita hari ini, amin. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita bersatu hati dalam doa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami masih dapat beribadah kepada Engkau Tuhan, biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari ya Bapak Ibu yang percaya sama-sama katakan, amin. Sekali lagi katakan, amin. Bapak Ibu siap memuji Tuhan pada hari ini? Haleluya, boleh sama-sama kita bertepuk tangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada hari ini, mari kita saksikan info sepekan GBI Menara Kawanan Domba. Berikut adalah satu link untuk semua, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi mengenai GBI MKD, dapat mengaksesnya melalui satu link untuk semua. Seluruh kegiatan ibadah GBI MKD akan dilaksanakan secara online per tanggal 24 Juni 2021 sampai batas waktu yang akan diumumkan selanjutnya via call center GBI MKD. Diadakan ibadah bersama via Zoom setiap hari Minggu jam 10 WIB dengan ID 777555247 dan password GBI MKD. Bapak Ibu dihimbau untuk open kamera. Ibadah Youth for Jesus diadakan via Zoom dengan meeting ID 777555247 dengan password GBI MKD setiap hari Sabtu jam 5 sore. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu jam 11 WIB via YouTube GBI MKD. Akan diadakan bazar sekolah minggu pada bulan Desember tahun 2021, di mana bazar ini dilakukan dengan menukar kupon yang akan didapatkan dari ibadah sekolah minggu dan juga ibadah koki. Ibadah koki akan diadakan
tanggal 27 Agustus 2021 jam 7 malam dengan meeting ID 77755524007 dengan password GBI MKD. Ibadah Zoom GBI MKD diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam dengan meeting ID 77755524007 dengan password GBI MKD. GBI MKD sudah memiliki aplikasi Android yang bernama GBI MKD tanpa spasi di Google Play Store Android. Mohon dengan sangat agar Bapak Ibu kunjungi Google Play Store, lalu search dan install aplikasi tersebut di HP atau gadget Bapak Ibu dengan nama aplikasi GBI MKD. Bagi Bapak Ibu yang sudah install aplikasi GBI MKD versi terdahulu, apabila ingin mendapatkan versi terbaru, silakan uninstall dan hapus versi terdahulu yang sudah ada di HP Bapak Ibu, lalu search dan install kembali dengan mengunduh versi terbaru yang terdapat di Google Play Store tersebut. Aplikasi ini kelak akan memudahkan Bapak Ibu untuk mendapatkan informasi penting tentang gereja dan notifikasinya langsung ke HP Bapak Ibu. Kami informasikan juga bahwa aplikasi berikutnya dari GBI MKD yaitu GBI MKD Fitur. Satu link untuk semua juga sudah dalam proses pendaftaran di Google Play Store, dan setelah resmi di Play Store, Bapak Ibu akan segera kami infokan kembali lewat berita berikutnya. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, dapat memberikan secara contactless melalui scan barcode berikut ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya dalam situasi sulit sekalipun, Engkaulah harapan kami Tuhan. Engkau masih sanggup untuk membuka setiap jalan yang tertutup ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan, tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang
buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Terima kasih ya Tuhan. Siapkan hati kami untuk mendengar setiap firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan kita masih bisa ibadah hari ini ya. Yuk kita berikan dulu tepuk tangan sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan Yesus yang baik. Tetap mengucap syukur, tetap bersuka cita dan maju terus dalam Tuhan. Dan kita akan terus belajar firman Tuhan di masa-masa yang indah seperti sekarang ini Bapak Ibu. Mari kita hari ini akan membahas firman Tuhan dengan satu topik tema khotbah yaitu Yesus tidak dapat. Mungkin tema ini agak unik Bapak Ibu, tetapi tercatat di Alkitab bahwa Yesus tidak dapat. Mari kita baca Markus pasal yang ke-6 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Tuhan Yesus baru saja kembali ke Nazaret, kota di mana dia dibesarkan, yang akhirnya disebutkan bahwa Yesus adalah orang Nazaret, Bapak Ibu. Dan Tuhan Yesus punya adik dari yang disebut Maria dan Yusuf. Maria Yusuf punya beberapa anak berikutnya dan mereka disebut adik-adik dari Yesus Kristus Tuhan kita wujud manusia. Mari kita baca lagi Markus 6 ayat yang ke-4. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ayo ayat kelima baca yang kenceng Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Saudara yang terkasih, Markus 6 ayat 5 mengatakan bahwa Yesus tidak dapat melakukan satu mujizat pun di Nazaret, kota di mana Tuhan Yesus dibesarkan. Perhatikan Bapak Ibu, bukan karena Tuhan Yesus tidak mau buat mujizat di sana. Bukan karena Tuhan Yesus tidak mau menyembuhkan orang-orang di sana. Bukan Bapak Ibu, tetapi memang karena tidak bisa. Tidak dapat. Kenapa dikatakan Tuhan Yesus tidak bisa atau tidak dapat? Hal itu dikarenakan orang-orang di Nazaret itu mereka kecewa. Ngeri Bapak Ibu, kalau seseorang dia kecewa, maka dia tidak bisa mendapat mujizat dan pertolongan. Dan bukan cuma orang Nazaret mereka kecewa, mereka juga menolak Yesus. Dan penolakan itu mengakibatkan Yesus tidak dapat melakukan satu mujizat pun di antara orang Nazaret. Perhatikan Bapak Ibu,
Bukan Tuhan yang membiarkan orang-orang meninggal dan masuk neraka. Merekalah, orang-orang tersebutlah yang memilih untuk masuk neraka. Tuhan, Bapak Ibu, harap yang mendengar mengetahuinya. Tuhan telah memberikan kita manusia sebuah kehendak bebas. Ayo semua ikuti saya punya kehendak bebas. Ayo yang kuat, saya punya kehendak bebas. Perhatikan Bapak Ibu. Namun percayalah, Tuhan itu tidak menginginkan satu orang pun binasa. Tuhan telah melakukan segala yang bisa Tuhan lakukan untuk mencegah seseorang pergi ke neraka. Bapak Ibu pernah lihat orang lari yang disebut halang rintang? Ada rintangan-rintangan begitu. Saya percaya kasih Tuhan itu hebat dan luar biasa. Tuhan membuat rintangan-rintangan di hadapan, di jalan orang yang sedang menuju ke neraka. Entah lewat seseorang, entah lewat masalah yang dia hadapi, entah lewat berita, entah lewat apa aja. Tuhan menaruh rintangan-rintangan itu supaya dia aware, supaya dia sadar bahwa jalan yang dia tuju adalah menuju ke neraka. Dan Tuhan tidak mau dia binasa. Tetapi sayang sekali, kalau manusia tetap berkeras hati, dia sendiri yang memilih untuk masuk ke neraka karena dia punya kehendak bebas. Kehendak bebas manusia, Bapak Ibu, perhatikanlah. Itu adalah sesuatu yang tidak akan Tuhan langgar. Seseorang mungkin menginginkan hasil yang baik, tetapi camkanlah, dia tidak akan menerimanya. Jika dengan kehendak bebasnya, dia tidak mau mentaati setiap hukum Alkitab di sepanjang proses kehidupannya. Masih ingatkah Bapak Ibu ayat ini yang berkata, karena itu tunduklah kepada Allah, Yakobus 4 ayat 7. Dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mari kita baca lagi. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sebagai orang yang sudah lahir baru, kita harus kerjasama dengan Tuhan. Kita harus tunduk kepada Tuhan. Kita harus kerjasama, Bapak Ibu. Saya teringat Tuhan berikan saya ilustrasi yang semacam ini. Bapak Ibu lihat di layar ada gambar seragam polisi. Polisi diberikan kuasa oleh pemerintah, tetapi polisi tetap tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Kalau seseorang yang disebut polisi tidak menjalankan hukum aturan sebagai seorang polisi yang baik, maka dia sendiri pun akan menderita begitu banyak kerugian, Bapak Ibu. Demikianlah yang Tuhan taruh di hati kita. Mari perhatikan mengenai kita kerjasama dengan Tuhan. Kita tunduk kepada Allah. Saya berikan sebuah contoh Bapak Ibu ya. Jika kita mendoakan sesuatu atau melakukan sesuatu yang tidak dinyatakan dalam firman-Nya, artinya kita melanggar the law, kita melanggar hukum-hukumnya Tuhan, maka beginilah pesan Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya. Berhentilah. Jangan lakukan itu. Bahkan jangan doakan hal yang semacam itu lagi. Itu tidak baik bagi kita. Dan kalau kita nekat untuk tetap melakukannya, karena kita melawan the law, melawan hukum, Bapak Ibu, maka kita juga akan menderita begitu banyak kerugian. Kenapa? Karena tidak ada penyediaan Tuhan dalam hal doa atau apa yang kita lakukan yang tidak pas dengan hukum firman Tuhan itu. Mari kita belajar lagi Bapak Ibu. Saya berikan sebuah contoh ya. Ayo yang mendengar perhatikan. Di wadah ini kita benar-benar belajar Bapak Ibu. Dan Tuhan memberikan kepada saya begitu banyak pengajaran-pengajaran yang indah. Mari kita cek sama-sama dan kita rendahkan hati kita. Kita mau belajar. Mari perhatikan contoh berikut ini. Ada orang yang berkata demikian, oh ada sistem kuasa iblis yang mengintai di setiap kota. Dan mereka itu bisa menghalangi doa-doa kita dan mencegahnya sehingga doa kita itu tidak sampai kepada Allah. Jadi gini,
Karena Allah itu tinggal di suatu tempat di luar sana. Dan kuasa-kuasa iblis itu ada di atmosfer udara. Jadi kita harus membawa doa-doa kita melewati atmosfer daripada iblis itu. Bapak Ibu yang terkasih, konsep-konsep yang semacam ini begitu populer. Diajarkan di kalangan begitu banyak yang disebut orang-orang Kristen. Tetapi konsep yang populer semacam ini sesungguhnya hanya ada di dalam Perjanjian Lama. Peperangan rohani dalam tanda petik yang populer, yang top atau yang sering digembar-gemborkan semacam tadi itu sudah tidak cocok lagi dengan kenyataan yang terdapat dalam firman Tuhan yang ada di mana? Yang ada dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Baru adalah perjanjian baru, Bapak Ibu. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah terbit atas kita. Dalam Perjanjian Baru kita harus ingat bahwa Roh Kristus, Roh Anak Bapa, Roh Anaknya telah tinggal di dalam kita. Ayo taruh tangan di hati Bapak Ibu dan katakan, Roh Kristus. Ayo yang kuat, Roh Kristus ada pada saya. Mari kita perhatikan ayat ini di Perjanjian Baru, Bapak Ibu. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Katakan yes, dan oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita ini anaknya, Bapak Ibu, anak Bapa. Galatia 4 ayat yang ke-6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Mari kita berikan tepuk tangan yang sudah mengerti bahwa Roh Kristus ada di dalam dia. The war is over. Peperangan melawan kuasa kegelapan yang selama ini mendominasi kehidupan kita telah selesai, Bapak Ibu. Ayatnya di mana? Ayo perhatikan di Perjanjian Baru ini, Bapak Ibu. Kolose 2 ayat 15. Ia telah melucuti, perhatikan, pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Iblis itu sudah dikalahkan. Dia sudah kehilangan kuasanya, Bapak Ibu. Dia telah dilucuti. Lalu bagaimana dengan konsep populer mengenai peperangan rohani? Harap yang mendengar memperhatikan. Berbeda yang kita lakukan di Perjanjian Baru ini dengan Nabi Daniel, Bapak Ibu. Nabi Daniel itu ada di Perjanjian Lama. Dia 21 hari berdoa. Kenapa? Karena doanya dihalangi, Bapak Ibu. Tapi itu Daniel dan itu Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru, iblis itu, penguasa di udara itu sudah dilucuti. Mari semua ikuti saya, sudah dilucuti. Itulah sebabnya kita yang sekarang ada di Perjanjian Baru, kita tidak perlu lagi menghadapi berbagai kerajaan dan kuasa yang menghalangi doa-doa kita untuk sampai kepada Allah. Doa kita pasti sampai kepada Allah. Kenapa? Karena kita anaknya dan Roh Kristus sudah menang dan sudah ada di dalam kita. Haleluya. Mari yang menangkap berikan tepuk tangannya kali ini sekuat-kuatnya buat Tuhan kita yang baik. Jangan salah paham Bapak Ibu ya. Bukan berarti kita nggak usah doa lagi, bukan begitu. Kita tetap harus berdoa. Kenapa? Supaya kita bisa peka sama perintah Tuhan, sama suara Tuhan. Kita tunduk kepada Tuhan, artinya kita kerjasama dengan Tuhan. Kita bisa mendengar suara Tuhan dengan jelas. Dan kita juga punya keberanian untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Tetapi camkanlah, kita tidak perlu melakukan
kita tidak perlu melakukan dalam tanda petik peperangan rohani seperti yang ada dalam perjanjian lama. Kita tidak perlu waktu 21 hari untuk mengubah atmosfer kegelapan yang ada di sekitar kita. Jadi kita hanya lakukan ini saja karena Roh Kristus sudah ada bersama-sama dengan kita. Kita cukup masuk dalam kegelapan lingkungan yang gelap tersebut dan beritakanlah Injil. Ikuti saya, masuk dan beritakanlah Injil. Pengertian masuk di sini yang Tuhan taruh di hati saya bukan hanya sekedar berarti, oh saya secara fisik ada di sana. Itu bagus Bapak Ibu. Tapi kita juga bisa masuk lewat media sosial. Kita bisa masuk lewat hadiah yang kita kirimkan. Kita bisa masuk lewat WhatsApp. Kita bisa masuk lewat SMS. Lakukan apa saja. Masuk ke dalam yang kita sebut dalam tanda petik kegelapan yang menguasai orang-orang tersebut, dan Injil harus diberitakan di sana. Dan ketahuilah firman Allah yang berkuasa itu sanggup mengubah atmosfer kegelapan yang ada di sana. Ingatkah Bapak Ibu ayat ini? Yohanes 8 ayat 32. Ayo baca sama-sama. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saat kita memberitakan kebenaran Injil Bapak Ibu, yaitu berita kebenaran tentang Yesus Kristus Juru Selamat yang sudah menang, yang menghapus dosa, yang mengasihi orang berdosa, yang sanggup memulihkan dan menyelamatkan karena Juru Selamat itu adalah Yesus. Mesias itu adalah Yesus. Dan apabila berita kebenaran, berita Injil, kabar baik keselamatan ini bahwa Yesus sudah menang, diterima oleh seseorang, perhatikan. Kebenaran ini akan membuat roh-roh jahat yang ada pada orang tersebut akan lari, Bapak Ibu. Katakan amin. Akan tetapi, kita tetap harus ngerti Bapak Ibu ya. Seperti tadi di awal saya sudah sampaikan, Yesus tidak dapat. Kenapa? Karena manusia punya kehendak bebas. Itu pun Bapak Ibu, berita kabar baik Injil disampaikan. Kebenaran diterima atau tidak oleh seseorang, dia dilepaskan oleh oleh Tuhan dari kuasa iblis yang mencengkeram dia, itu kembali kepada dia sendiri, Bapak Ibu. Karena dia punya kehendak bebas. Tetapi itu sebenarnya bukan bagian kita. Bagian kita adalah masuk dalam kegelapan itu dengan bermacam-macam cara dan beritakanlah Injil. Ayo semua ikuti saya. Masuk dan beritakan Injil. Ayo yang kuat. Masuk dan beritakan Injil. Itulah yang dimaksud dengan lawanlah iblis. Ketahuilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, satu-satunya kuasa yang setan miliki adalah dusta dan tipu daya. Itulah sebabnya kalau sampai kebenaran itu diterima oleh seseorang, sebab ingat, lawan dusta dan tipu daya adalah kebenaran. Kalau kebenaran itu diterima, maka benar-benar terjadi kebenaran itu. Kebenaran itu akan memerdekakan hidup seseorang. Sekali seseorang mengetahui kebenaran, ingatlah, tipu daya tidak lagi memiliki kuasa apapun. Tipu daya dilumpuhkan oleh kebenaran, yaitu firman Tuhan, berita Injil, kabar baik, Yesus yang adalah Juru Selamat, yang sanggup menyembuhkan, memulihkan, dan memberkati kehidupan seseorang. Mari kita berikan sorak-sorai lagi bagi Yesus Tuhan. Kekuatan gereja, yaitu Bapak, Ibu, dan saya, sesungguhnya terletak bukan pada gedungnya, bukan pada acara, bukan pada sound tata suara, bukan. Kekuatan gereja, Bapak, Ibu, dan saya adalah gereja. Ingatlah baik, kekuatan kita adalah Injil diberitakan dan firman Tuhan yang disampaikan. Perhatikan, Yesus tidak dapat. Artinya, dengarkan Bapak Ibu, bukan lagi tergantung pada Tuhan apakah seseorang diselamatkan atau tidak. Jangan salah paham ya. Tuhan telah memberikan tebusan, pembayaran yang mahal untuk dosa-dosa seseorang, dosa-dosa isi dunia ini. Tuhan telah memberikan pengampunannya, kelimpahan dalam kehidupan. Tetapi
Yesus tidak dapat bukan berarti karena Tuhan tidak berkuasa, bukan, tetapi karena mereka menolaknya. Mereka tidak mau menerima pengampunan. Mereka tidak mau menerima kabar baik Injil itu. Bahkan Tuhan Yesus telah mengirimkan Roh Kudus, Bapak Ibu, untuk berhadapan dengan orang-orang person to person, satu persatu secara pribadi, untuk meyakinkan mereka. Tetapi mereka memang menolak Dia, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu salah satu alasan terbesar bahkan mengapa orang-orang tidak membuat pilihan yang benar. Bapak Ibu tahu kenapa? Karena mereka tidak mendengarkan kebenaran. Mereka tidak mendengarkan kabar baik, yaitu Injil yang menyelamatkan mereka. Mereka telah dibutakan, mereka telah dibohongi oleh iblis itu, Bapak Ibu. Yuk kita baca lagi Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kalau begitu, peperangan rohani itu di mana sih? Mari perhatikan Bapak Ibu. Peperangan rohani itu sesungguhnya dalam perjanjian baru ada di dalam pikiran manusia. Ada ayatnya? Ada. Ayo perhatikan Ibrani 11 ayat 15. Kita sudah berkali-kali baca ayat ini Bapak Ibu. Dan sekarang mari kita baca lagi Bapak Ibu. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Apa arti ayat ini? Perhatikan penjelasan ini. Hamba-hamba Tuhan di masa lampau, orang-orang yang mengasihi Tuhan di masa lampau, di perjanjian lama, Bapak Ibu, bahkan juga termasuk yang ada di dalam perjanjian baru, mereka tidak mau dicobai dengan apa yang mereka pikirkan. Karena begini, kalau seandainya mereka terus-menerus memikirkan masa lalu mereka bisa tergoda. Untuk apa? Untuk kembali kepada kehidupan kelam di masa yang lampau itu. Dari ayat ini Tuhan taruh terus di hati saya. Kita, Bapak Ibu, tidak bisa dicobai oleh sesuatu yang tidak kita pikirkan. Jadi jangan pikirkan ketakutan. Jangan pikirkan kekhawatiran. Jangan pikirkan kecemasan. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Ingatlah akan kasih Tuhan. Tuhan yang sudah tolong kita di masa lalu. Tuhan sanggup menolong kita di masa sekarang ini dan juga masa depan. Itulah yang kita pikirkan. Saya mau ingatkan sekali lagi. Mari kita baca sama-sama. Kita tidak bisa dicobai. Ayo 1, 2, 3. Kita tidak bisa dicobai oleh sesuatu yang tidak kita pikirkan. Sekarang kata kita diganti dengan kata saya. Ayo 1, 2, 3. Saya tidak bisa dicobai oleh sesuatu yang tidak saya pikirkan. Jadi medan peperangan rohani itu ada di pikiran kita, Bapak Ibu. Kalau iblis menembakkan panah-panah berapi itu, pakailah perisai iman. Pakailah firman Tuhan. Ucapkanlah janji-janji Tuhan mengenai saya, mengenai Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Ingat, medan peperangan rohani itu pikiran kita. Untuk lebih memperjelas Bapak Ibu, mari kita baca 2 Korintus 10 ayat 3 dan ayat 4. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan, ayo ikuti saya, kami mematahkan, ayo sekali lagi, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Perhatikanlah senjata yang luar biasa ampuh ini Bapak Ibu. Rasul-rasul, mereka meruntuhkan benteng-benteng, berbagai imajinasi
imajinasi yang liar, imajinasi yang amoral, sesuatu yang gelap, yang jahat, yang buruk, bahkan setiap keangkuhan yang mengagungkan diri sendiri, yang menentang pengenalan akan Allah, nggak mau belajar firman Tuhan, nggak mau dengar firman Tuhan sungguh-sungguh. Dan apa yang rasul-rasul itu lakukan, bukan cuma mereka taklukkan, mereka tawan segala pikiran itu, mereka letakkan di bawah kaki Kristus. Semua hal ini Bapak Ibu, ketahuilah berkaitan dengan pemikiran. Medan perangnya adalah pemikiran. Ayo semuanya taruh tangan di dahi masing-masing. Katakan medan perangnya ada di sini. Ayo 1, 2, 3. Medan perangnya ada di sini. Setan dia memerangi pikiran manusia dengan berbagai pikiran yang jahat, pikiran yang negatif. Dan bagaimana kita mengatasinya? Tidak ada cara lain. Kita harus memasukkan pikiran-pikiran Tuhan dalam pikiran kita. Setuju? Katakan yes. Pertanyaan menarik, mengapa ada begitu banyak pembunuhan di berbagai tempat? Jawabannya apa, Bapak Ibu? Itu karena adanya aktivitas iblis. Di mana? Ada yang bilang, oh di udara. Lebih tepatnya sebenarnya adalah begini Bapak Ibu. Dalam pikiran orang-orang yang melakukan pembunuhan tersebut. Jadi aktivitas iblis itu dimasukkan di dalam pikiran orang-orang disebut pembunuh itu. Dan mereka sudah kalah dalam peperangan pikiran mereka. Dan akibatnya mereka memberikan diri mereka kepada setan sehingga mereka melakukan begitu banyak kejahatan. Mereka pasti menonton dan mendengarkan segala bentuk kebencian, kekerasan, darah, pembunuhan di media sosial. Begitu juga dengan hal-hal yang disebut amoral lainnya. Dan pemikiran itu masuk di pikiran mereka. Mereka dikalahkan sehingga mereka melakukan begitu banyak pembunuhan. Mungkin ada berkata gini, jadi kalau gitu ada nggak sih roh jahat di udara? Ada. Alkitab telah mengajarkan dengan jelas. Iya, ada berbagai kuasa roh-roh jahat di udara. Tetapi camkanlah baik, mereka itu bekerja masuk di dalam pemikiran. Mereka bangun benteng-benteng, Bapak Ibu. Mereka istilahnya membutakan banyak mata orang-orang. Dan tidak ada cara lain. Cara kita berhadapan dengan kuasa kegelapan ini dalam peperangan rohani adalah menentang pikiran-pikiran orang tersebut, menawannya, menaklukkannya di kaki Kristus. Dengan cara bagaimana? Dengan cara demikian, Bapak Ibu. Sekali lagi, beritakan dan ajarkan kebenaran itu. Sekali mereka menerima kebenaran, maka tipu daya iblis itu dilumpuhkan, Bapak Ibu. Apa yang Kristus firman Tuhan ajarkan kepada kita, kita ajarkan kepada banyak orang. Cara Alkitab mengajari kita untuk melakukannya adalah, sekali lagi, saya sengaja ulang-ulang Bapak Ibu, masuk entah dengan media sosial, telepon, SMS, gift, hadiah, goodie bag, apa aja, acara kayak website kayak pakai apalah macam-macam Bapak Ibu. Pokoknya masuk aja dan beritakan kepada orang-orang tersebut tentang apa? Tentang kebenaran Injil yang sanggup memulihkan, menyelamatkan mereka, memberkati mereka saat mereka percaya. Ayo perhatikan. Saat mereka percaya, orang-orang yang hidup dalam kegelapan itu mereka percaya dan mereka menaati kebenaran. Yang terjadi adalah seketika itu juga mereka dibebaskan. Mereka keluar dari kendali kuasa atau pengaruh iblis yang jahat yang terus-menerus mengintimidasi, mengelilingi mereka. Jadi teruslah beritakan kebenaran. Mari yang rindu berikan sorak-sorainya yang kenceng buat Tuhan kita yang baik. Ada sebuah pembelajaran yang indah dari kisah Bartimeus ini, Bapak Ibu yang terkasih. Markus 10 ayat 46, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Saya pelajari kata bar itu artinya anak. Timeus itu nama bapaknya, makanya dia disebut Bartimeus. Artinya Bapak Ibu, dari sejak kecil orang ini sudah diasingkan. Dia hidup dalam kegelapan.
Dia terpuruk, Bapak Ibu. Dan dia hanya punya nama Bartimeus. Nama saya Surjadi Sunarko. Saya tidak dipanggil anak Sunarko, karena Sunarko itu bapak saya, Bapak Ibu. Nama saya Surjadi. Saya percaya Bapak Ibu masing-masing punya nama. Tapi Bartimeus ini sesungguhnya dia tidak punya nama asli. Dia hanya punya nama panggilan yang disebut anak Timeus. Ada satu hal yang menyedihkan, masa lalu yang kelam dalam kehidupannya. Sejak kecil dia telah terbiasa dengan kepahitan, luka hati, dan penderitaan. Diasingkan, ditolak, dianggap tidak ada walaupun dia ada. Sampai satu ketika, ayo konsentrasi. Markus 10 ayat 47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihani aku." Perhatikan kisah ini baik. Ketika didengarnya, ayo semuanya, didengarnya. Sekalipun Bartimeus itu dia buta, hatinya tidak buta. Telinganya tidak tuli, Bapak Ibu. Dia dengar berita Injil. Dia dengar kabar baik tentang Yesus. Waktu dia tanya, ada apa, ada apa? Orang hanya berkata, Yesus orang Nazaret. Ada beda yang besar. Mereka berkata, oh yang lewat ini Yesus orang Nazaret. Yesus yang tinggalnya di Nazaret. Bahkan ada yang berkata, oh Nazaret tempat kelahiran Yesus. Karena mereka tidak ngerti bahwa Yesus lahirnya di Bethlehem, Bapak Ibu. Tetapi beda dengan Bartimeus. Perhatikan. Bartimeus waktu dia dengar orang-orang bilang, Yesus orang Nazaret. Bartimeus tidak menyebutnya Yesus orang Nazaret. Bartimeus karena dia sudah mendengar, Bapak Ibu. Imannya timbul dan dia percaya bahwa Yesus ini bukan sekedar orang Nazaret, dia adalah Mesias. Makanya Bartimeus langsung berseru, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, kasihani aku. Julukan anak Daud hanya bisa disematkan pada satu pribadi, yaitu Mesias. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud kasihani aku, anak Daud kasihani aku. Iman seringkali tertekan dengan pandangan orang-orang, pendapat orang-orang. Ada masa iman tidak bisa di-sharing. Bartimeus dia tahu. Sekarang waktunya dia pribadi berhadapan dengan Tuhan. Dia tahu hidup dia bukan apa kata orang. Hidup dia apa kata Tuhan. Makanya dia nggak peduli. Dia terus lakukan langkah iman dengan berseru dan berteriak, memanggil nama Yesus. Tetap dengan sebutan, anak Daud, kasihani aku. Mungkin ada yang merasa terganggu dan berkata, itu orang Nazaret, kenapa kamu panggil dia Mesias, anak Daud? Dia orang biasa, dia tukang kayu. Tapi Bartimeus dia tidak peduli, Bapak Ibu. Karena dia dengar. Ada orang yang pernah masuk dalam kehidupannya dan memberitakan kabar baik Injil itu tentang Yesus yang memulihkan, menyelamatkan, sanggup menyembuhkan dan memberkati dia. Apa yang terjadi? Yesus berhenti, Bapak Ibu. Hari ini juga saya mau kasih tahu. Yesus berhenti buat kita. Kalau kita sungguh-sungguh ibadah sama Tuhan. Kita berseru memanggil nama Yesus. Yesus berhenti, Bapak Ibu. Kita sedang membicarakan tentang Yesus yang adalah Mesias Juru Selamat. Yesus pasti berhenti buat kita. Buat Bapak, Ibu, dan saya. Dia yang tahu kegelapan kita. Dia yang tahu kekhawatiran, ketakutan kita. Dia yang tahu keterpurukan, kegagalan kita. Yesus mau berhenti buat Bartimeus. Dan hari ini juga Yesus mau berhenti buat Bapak, Ibu, dan saya. Lalu kemudian Bartimeus datang. Bartimeus dia menanggalkan jubahnya. Segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Lalu Yesus tanya kepada Bartimeus, apa yang kau kehendaki? Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Hari ini sebelum saya tutup, Tuhan Yesus juga tanya sama kita, apa yang Bapak Ibu kehendaki supaya Tuhan perbuat bagi kita? Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau lihat setiap hati. Kau lihat keberadaan umat-Mu. Kami tahu Engkau sangat mengasihi kami, Tuhan. Satu persatu tanpa terkecuali. Mari yang Bapak Ibu yang sedang membutuhkan sesuatu dari Tuhan. Mari kuatkan hatimu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan sebagai tanda Engkau berserah. Dan katakan, Tuhan ini saya datang. Ayo katakan, Tuhan ini saya datang. Tuhan ini saya datang.
Hari ini juga Tuhan tanya, apa yang kau mau aku perbuat bagimu? Terus berdoa Bapak Ibu, terus berdoa. Terus berdoa dengan sikap hati sungguh-sungguh sama Tuhan. Dengan sikap hati sungguh-sungguh sama Tuhan. Percaya saja, percaya saja, percaya saja, percaya saja, percaya saja, percaya saja. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari sekarang angkat tanganmu di hadapan Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Terimalah berkat dari Bapa di sorga, kasih sayang yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan kita, penghiburan, pertolongan, damai sejahtera dari Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, usahamu, pelayananmu, apa saja yang kau kerjakan dijadikan Tuhan berhasil. Hidupmu naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Kebajikan, kemurahan mengikuti engkau seumur hidupmu. Dengan sehat dan umur panjang Tuhan mengenyangkan engkau. Terimalah semua berkat yang terbaik itu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, semua percaya diberkati, sama-sama katakan amin.